Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Apakah kalian dalam keadaan kurang enak badan atau sedang nangis di pojokan gitu ya karena dompetnya meronta-ronta gitu udah dari. Oke ya, semangat lah, semangat semangat semangat. Oke, dimana kita update dulu ya bro ya. Tapi sebelum lanjut ya sediakan dulu lah ya secangkir kopinya kawan ya biar kita itu fresh, pikirannya tenang gitu ya meskipun dompetnya minta tolong ya bro ya. Oke, dari Fahrenheit Index dia berada di posisi netral di area 49 ya. Untuk indeksnya altcoin teman-teman masih dalam kategori Bitcoin session ya, belum masuk ke alt session di area 21 nih. Oke, terus kalau kita lihat dari market cap udah di area 3,3 triliun ya, bagus. Ini udah ada sedikit persentase kenaikan. Net flow dari ETF naik sekitar 578 jutaan bro. Terus kalau kita lihat Bitcoin dominance turun. Makanya di sini altcoin ada persentase kenaikan, ya kan? Karena apa? Bitcoin turun, bro. Bitcoin dominance ya, bukan price-nya Bitcoin. Nah, kemarin kan Bitcoin dominance itu berada di area 65,1 ya, 65,1. Kali ini di area 64,8. Jadi ada penurunan sekitar 0,3%, bro. Nanti kalau Bitcoin dominance ini bisa di bawah 50%, saya kira di sini kita akan menganut yang namanya panen raya. Semoga saja ya. Karena patokan kita saat ini terhadap Bitcoin dominance dulu. Kalau Bitcoin dominance masih kuat seperti ini, masih tinggi di kepala 60 something, otomatis altcoin itu masih tertekan gitu aja ya. Oke, untuk kali ini bro, kalau kita lihat ya untuk sektornya meme coin, karena kita itu kan pecinta meme coin ya kan. Walaupun aset spekulatif, tapi di sini sekali profit lumayan, tapi sekali rungkat ya udah bro, siap jadi gembel dadakan gitu ya. Nah, dari market cap naik 2% bro, market capnya, tapi volume turun. Untuk beberapa altcoin seperti Dogecoin, ya Shiba Inu, PP ini udah mulai recover kembali. Karena apa? Dogecoin, Shiba Inu, PP ini recover ya karena itu tadi bro, Bitcoin dominance ada penurunan, price Bitcoin malah naik ya. Makanya di sini ada sedikit napas di sektor altcoin ya, termasuk dari meme coin juga. Secara overall di sini naik semua ya bro ya. Secara overallnya ini rata-rata recover ya, rata-rata recover. Kalau dok Bitcoin ini kan dia koreksi wajar bro. Dia habis naik lumayan signifikan, yang lain itu kemarin itu ronta-ronta semua, dia malah hore-hore ya karena baru listing di Kraken juga ya. Maklum aja bro, dia koreksi karena tetap akan ada aksi ambil untung. Nah, untuk kali ini bro ya, ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua. Ini menarik nih, yaitu tentang 5 koin meme ya, 5 koin meme ini bro ya. Semoga saja salah satunya kalian punya. Semoga saja salah satunya kalian punya. Nah, jadi para analis itu memprediksikan ya beberapa meme coin itu akan naik 13 kali lipat ya prediksinya bro ya. Nah, token yang pertama itu ada James ya teman-teman ya. Ini adalah meme coin ya. Walaupun kalau kita lihat secara candle daily-nya, grafik daily-nya dia ancur lebur ya bro, harganya udah cenderung turun. Nah, secara overall-nya dia juga udah koreksi dari all time high-nya sekitar 41%. Nah, kita lihat dari marketnya dulu. Dari marketnya di sini ya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Untuk exchange-nya itu masih cenderung kecil, tapi dia udah ada di beberapa DEX ya, Radium, Oracle, ada Metera ya. Terus di sini ada di Thrift juga, Cengno ya, PancakeSwap. Nah, jadi ini kalau yang ini kalian perlu disclaimer lagi ya, bro ya. Cuman ini masuk whitelist juga. Oke. James ini ya itu memiliki sedikit utility ya teman-teman ya, memiliki sedikit utilitas yang dimana transaksi dan pertukaran. Jadi James ini dapat digunakan sebagai alat tukar di beberapa DEX terdesentralisasi, terutama di jaringan Binance Smart Chain ya bro ya. Dia juga sebagai apa, hadiah dan tips komunitas juga. Terus dia juga pemasaran NFT ya. Terus ada tata kelola komunitas juga ya teman-teman, atau bisa disebut, sering disebut itu sebagai community governance kayak gitu ya bro ya. Integrasi terhadap game juga ya untuk si James ini bro ya, metaverse, tergantung proyeknya juga sih sebenarnya ya. Cuman kan kalian tetap harus disclaimer karena harganya udah cenderung turun
bro. Nah kalau kalian ingin wah coba nih coba-coba masuklah $10 nggak masalah bro, harganya juga murah ya. Untuk total supply itu di area 2,55 billion dolar ya. Untuk circulating supply ini udah terkonfirmasi sekitar 2,55 billion dolar. Jadi udah semuanya beredar ya bro ya. Untuk market cap cenderung kecil banget di 540 ribuan bro. Kalau dia bisa sampai di mungkin 10 juta ataupun 5 juta udah lumayan nih ya, kenaikan yang cukup bagus gitu bro ya. Nah, untuk yang kedua itu ada Mubarak ya. Mubarak ini kalau kita lihat dari price harganya secara overallnya dia masih bullish ya, sekitar 12 ribuan persen bro. Oke, cukup tinggi ya. Harganya masih cenderung di area 3 senan. Nah, kita berbicara tentang market dulu. Dia udah ada di Binance, Bigot, Max Global, Get.io, HTE, KuCoin, BingX, Kraken dan masih banyak lagi exchange lainnya. Posisi kedua di sini bro ya, dia belum ada di Robinhood ya, belum ada di Coinbase juga belum ada ya. Berbicara tentang supply Mubarak itu hanya 1 billion ya, hanya 1 miliar saja bro. Nah untuk circulating itu udah di area 1 miliar, jadi udah 100% beredar di market. Untuk market cap sendiri di area 34 jutaan. Nah untuk beberapa use case atau utilitas daripada token Mubarak adalah ini ya spekulasi trading ya sebenarnya ya, staking dan imbalan hasil juga bro ya, karena kalau kita lihat ini juga sebagai tata kelola dan komunitas ya, tanpa biaya transaksi juga lah, likuiditas dan listing di sentralisasi dan DEX juga ya. Jadi kalau kita berbicara utilitas itu belum ada yang wow banget, belum ada, masih standar meme coin lah bro ya, sebagai aset apa ya spekulatif gitu bro ya. Tapi kalau kita lihat dari basis komunitasnya lumayan sih gitu bro. Jadi kalian bisa pertimbangkan lagi nih ya, mau diambil apa enggak gitu. Siapa tahu dia bisa ke area $0,1 atau $0,2 lumayan ya kan. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya dia naik sekitar 4% hari ini bro. Oke. Nah, yang ketiga itu ada Sudeng ya teman-teman. Untuk Sudeng sendiri harganya masih cenderung sangat murah dibandingkan dengan Mubarak tadi ya. Mubarak kan di 3 sen, ini belum ada 1 sen pun belum ada. Dia 0,0016 ya. Hari ini turun sekitar 0,42%. Berbicara tentang market dulu ya. Berbicara market dulu, dia udah ada di beberapa market seperti Bitget, Max Global, Get.io, HTE, KuCoin, BingX, Kraken, Bitmart dan beberapa exchange lainnya ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri. Untuk market cap dia cenderung masih kecil juga di area 16 jutaan bro. Kalau market cap Sudeng ini bisa ke area 100 juta gitu atau di 50 atau 30 juta udah lumayan ya. Supply dia 10 billion bro dan udah 100% beredar di market. Nah beberapa utilitas untuk Sudeng ini adalah dia meme coin dan trading juga. Jadi Hippo atau Sudeng atau Hippo ini ya, itu adalah salah satu meme coin pertama dan terbesar di jaringannya Sui ya, yang digunakan secara luas untuk trading juga bro ya. Partisipasi dan tata kelola komunitas proyek ini juga ya sepenuhnya digedorongkan oleh komunitas ya bro ya. Komunitasnya cukup oke lah ya. Jadi filantropi dan konservasi kalau nggak salah bro. Jadi sebagian keuntungan dialokasikan untuk konservasi satwa liar ya, atau bisa dikatakan amal lah ya. Sebagai staking dan yield farming juga ini bro ya. Kecepatan dan biayanya cukup rendah ya karena dia di jaringan Sui, listing dan ekosistem jalinan kemitraan. Nah, jadi di sini juga memiliki branding yang cukup viral dan hiburan ya. Ya ini bro beberapa utilitas yang notabene belum begitu wow tapi udah lumayan bagus lah, yaitu dari Sudeng ini atau Hippo. Nah yang keempat itu ada Cok Inu ya teman-teman ya. Kalau Cok Inu ini dia berbasis di jaringannya AVAX. Nah berbicara tentang market untuk Cok Inu sendiri, dia baru ada di Bybit, Bitget, Max Global, Get.io, HTE, KuCoin, Crypto.com, BingX dan udah ada banyak lumayan ya, seperti Bitmart juga ada, XT.com ya. Nah Bivok, ada Coinex ya teman-teman lah, token juga ada gitu. Jadi udah lumayan lah dari segi marketnya. Dan untuk berbicara harganya dia cenderung masih sangat-sangat murah bro. Kenapa? Ya karena harganya masih 60 di belakang koma ya, masih 60 di belakang koma dengan kepala 4. Ini masuk $5 aja udah
dapat token banyak kalian ya. Karena kalau kita lihat dari sini market cap itu di area 32 jutaan. Jadi market cap masih kecil juga. Circulating supply di area 69,42 triliun cok inu. Jadi udah 100% ya. Supply beredar di market. Udah 100% bro. Jadi tinggal menunggu timnya itu buyback and burning atau mungkin listing di beberapa sentralisasi exchange lagi, maka harganya masih bisa grow up lagi. Dan yang terakhir itu ada Dox bro ya. Kalau kita berbicara Dox kalian pasti udah tahu semua lah. Ini adalah salah satu airdrop berbasis bot Tele waktu itu ya. Nah jadi untuk Dox ini ada sedikit utilitas daripada Dox ini ya bro ya. Sebagai reward engagement di Telegram itu yang pertama. Nah tipping dan monetize konten juga bro. Ada staking dan DeFi Dox 2.0 juga ya. Terus di sini juga ada apa ya? Apa itu namanya ya? Charity atau apa itu ya, charity philanthropist gitu ya bro ya kalau nggak salah, yaitu kurang lebih sebagai apa, sebagian hasil misalkan lewat Star for Dogs ya, itu digunakan untuk amal termasuk mendukung panti asuhan juga ya. Ada transaksi off chain dan pembayaran juga, likuiditas dan trading ya. Jadi itu ada beberapa sedikit use case daripada Dox. Kalau kita berbicara market kan udah tahu semua lah marketnya di mana aja ya. Terus di sini kalau kalian lihat juga bro, dari segi supply itu kan 550 billion, yang udah beredar itu 516 miliar ya bro ya. Oke, jadi ini adalah kelima meme coin yang diprediksi para analis mungkin ada kemungkinan loh ya, ada kemungkinan bisa mengalami grow up ya. Intinya tetap disclaimer dan salam